Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari buku Business A Changing World. Dari biasanya ini buku untuk mata kuliah pengantar bisnis. Oke, kita langsung saja ya. Untuk bab pertama itu kita akan mempelajari The Dynamics of Business and Economics. Pada mata kuliah pengantar bisnis ini cenderung pada hal-hal yang bersifat insight atau pengetahuan untuk kita orang-orang yang mempelajarinya. Jadi kalau pengantar bisnis ini untuk mengetahui ya beragam bisnis dan apa saja yang biasanya dilakukan di dalam bisnis, manfaat kita mempelajari bisnis dan lain sebagainya. Jadi bersifat pengetahuan. Sedangkan kalau kita mempelajari prakteknya nanti akan dijelaskan di mata kuliah kewirausahaan. Oke, yang pertama, apa itu bisnis? Ya, bisnis itu adalah orang-orang atau organisasi yang berusaha untuk mendapatkan profit dengan membuat produk atau menghasilkan produk yang diperlukan oleh masyarakat atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah di sini ada individu atau organisasi sebagai pihak ya yang melakukan bisnis, kemudian ada profit, itu adalah tujuannya, jadi tujuannya keuntungan. Sedangkan caranya bagaimana? Dengan menghasilkan produk atau menghasilkan jasa juga bisa. Nah, produk ini bisa produk yang terlihat dan produk yang tidak terlihat. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian produk itu apa sih? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Produk itu adalah sebuah barang atau jasa yang bersifat terlihat atau tidak terlihat yang menghasilkan manfaat dan kepuasan bagi konsumen atau penikmatnya. Penikmatnya itu berarti adalah orang yang menerima produk itu. Jadi jelas ya, misalnya kalau saya punya produk komputer, ada yang menggunakan komputer untuk membuka YouTube, membuka Microsoft Word, menulis skripsi dan lain sebagainya, untuk main game dan lain sebagainya. Ya, itu produk. Kemudian produk itu ada yang terlihat dan juga yang tidak terlihat dalam bentuk jasa. Contohnya kalau yang terlihat itu adalah automobil, ya mobil ya, sama aja mobil, lalu komputer, lalu roti dan televisi. Ya terlihat ya, jelas. Bisa membedakan pasti teman-teman di sini semua. Kemudian service itu adalah jasa ya, dry cleaning, bersih-bersih ini, laundry ya. Kemudian photo processing, cetak foto. Kemudian dokter ya, check up. Kemudian film atau movie star performance. Nah, tujuan dari bisnis adalah tadi di definisi bisnis sudah dijelaskan ya, bahwa bisnis itu ingin mendapatkan profit ya. Profit itu apa sih? Earn a profit, menghasilkan atau mendapatkan profit itu apa sih? Yaitu perbedaan antara biaya ya dari membuat dan atau menjual produk itu. Jadi biasanya menjual produk itu ada biayanya juga, dan apa yang customer bayar. Jadi apa yang kita dapatkan, kita sebagai pengusaha ya, kita mengeluarkan biaya untuk membuat produk itu, dan kemudian kita mendapatkan bayaran atau uang dari customer. Namun teman-teman semua, tidak semua organisasi itu bersifat profit. Nah, ada juga organisasi-organisasi yang tidak bertujuan untuk profit. Ya, seperti kalau di tempat kita ada organisasi ibadah dan lain sebagainya. Ya, kemudian stakeholders. Apa sih pengertian stakeholders? Nah, stakeholders ini orang-orang yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis kita. Contohnya di sini adalah customers, ya konsumen ya, orang yang beli produk kita, employees, tenaga kerja kita, pegawai kita, investors, orang yang menitipkan uangnya ke perusahaan kita, government regulators, itu pemerintah, community and society, masyarakat.
Ya, mereka semua itu memiliki kepentingan di dalam sukses dan hasil dari bisnis yang berjalan. Misalnya kalau customer, apa kepentingannya? Kepentingannya sama produk. Kemudian employees, tenaga kerja, dia kepentingannya mendapatkan gaji, mendapat penghasilan di tempat kita. Kemudian investor, kepentingannya karena dia menitipkan dana, pasti dia menginginkan yang namanya keuntungan atau return untuk dia. Government regulator, nah di sini pemerintah sebagai regulator ya, mengambil kebijakan, dan masyarakat sekitar, apakah masyarakat sekitar ini terkena dampak lingkungan dan lain sebagainya, itu stakeholders ya, stake ya, jadi ada nanti istilah shareholders, nanti beda lagi. Nah teman-teman, di gambar ini itu adalah aktivitas dari bisnis. Kita lihat di atas di ini ya, yang finance owners ini, finance dan owners sama-sama dalam satu bagian ya. Begitu juga dengan employees dan manajemen ada dalam satu bagian. Kemudian marketing satu bagian dengan customers. Nah, teman-teman, owners dan finance ini dia satu bagian. Kenapa? Karena biasanya financial itu dihubungkan dengan pemiliknya. Misalnya pemegang saham itu kan berarti dianggap memiliki perusahaan tersebut ya. Lalu manajemen itu berhubungan dengan employees, karena employees ini adalah alat yang digunakan manajemen untuk mencapai tujuannya, yaitu keuntungan tadi. Lalu customers berhubungan dengan marketing. Kenapa? Karena marketing ini kan bagaimana menjual produk itu ke customer, bagaimana, pokoknya hubungannya sama customer lah ini, jadi satu gitu. Itu inti dari lingkaran ini. Oke. Kemudian the people and activities of business. Nah, orang-orangnya dan aktivitasnya apa saja? Oke, yang pertama manajemen. Jadi manajemen itu di dalamnya ada orang-orangnya dan ada aktivitas bisnisnya, seperti misalnya mengkoordinasikan tenaga kerja, mengorganisasikan orang-orang untuk bekerja efisien, memotivasi orang-orang tersebut atau tenaga kerja tersebut untuk mencapai tujuan. Ya, itu. Lalu manajemen juga selain tadi tenaga kerja yang secara umum ya. Nah, ada juga yang tenaga kerja yang ada di production and manufacturing. Nah, beda. Ini di pabriknya ya. Misalnya aktivitas pabrik ada staffnya, mengorganisasikan staffnya, kemudian mengontrol tugas-tugas mereka, apakah performance-nya sudah bagus atau belum. Nah, gitu. Kemudian aktivitas bisnis selanjutnya adalah marketing. Ya, marketing berarti kita fokus kepada memuaskan customers. Determine what products customer want. Nah, mengidentifikasi produk-produk apa yang customer itu pengen ya. Kemudian plan and develop products. Bagaimana merencanakan dan mengembangkan produk. Kemudian mengidentifikasikan distribusi nanti lewat mana produknya. Misalnya produknya sudah dibuat sama pabrik, sudah dibuat sama perusahaan. Nanti bagaimana cara mendistribusikannya. Kemudian yang keempat, determine place, itu berarti kita mengidentifikasi nanti tempat kita berjualan nanti bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mempromosikannya. Ya. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah marketing dan promosi. Di sini ada advertising. Ini teknik-teknik untuk promosi ya, lewat iklan. Yang pertama, lewat kedua ada personal selling, menjual secara personal. Yang ketiga sales promotion, ya hampir sama dengan personal selling. Kemudian yang keempat publicity atau membangun mindset dari publik. Biasanya ya lewat iklan juga dan lain sebagainya. Kemudian keuangan. Jadi kalau dilihat ada 3 ya, manajemen, marketing, sama finance. Jadi ini hubungannya sama lingkaran yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini di lingkaran ini itu jelas ya. Finance owners itu satu bagian. Nah, ini yang pertama manajemen tadi hubungannya sama tenaga kerja, kemudian marketing hubungannya sama customer. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah finance atau biasanya hubungannya sama investor atau pemilik. Obtaining money itu adalah mendapatkan uang, menggunakan uang secara efektif. Nah, ini di sini ada akuntan, ada broker, ada bankers, yang orang-orang yang berhubungan dengan finance. Oke, lanjutnya adalah why study business. Ya, mengapa sih kok kita perlu untuk mempelajari bisnis? Yang pertama adalah mengembangkan skills untuk sukses karir.
kita. Kenapa? Ya karena bisnis itu jadi semua organisasi yang artinya gini ya, kita bekerja, kita mendapatkan uang pasti berada pada bisnis yang menginginkan atau ingin mendapatkan profit. Oke, sekali lagi saya jelaskan, kalau kita nanti bekerja, kita berkarir, itu nanti kita akan bekerja di dalam sebuah perusahaan atau kita membuat perusahaan kita sendiri. Jadi intinya mau kemanapun kita bekerja, kita pasti akan berhubungan dengan profit organization. Maka dengan kita memahami profit organization itu apa dan sebagainya, itu akan mengembangkan kemampuan kita untuk sukses di dalam karir. Oke. Yang kedua adalah understand business activities. Memahami aktivitas bisnis ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami pentingnya keuntungan. Yap, kita bisa mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan itu juga atas keuntungan dari perusahaan. Oke, baik itu individual bisnis atau bisnis kecil ya, bisnis satu orang atau economic impact, penghasilan dari sekelompok orang atau wilayah gitu ya, lebih ke negara atau wilayah gitu, dan global economic impact, dampak-dampak ekonomi terhadap global dan lain sebagainya. Nah, business impact, misalnya di sini pembelian bahan baku, meng-hire tenaga kerja, mencari capital, kemudian membuat produk, kemudian sebagai bahan bakar ekonomi global atau sebagai istilahnya, kalau bahan bakar itu berarti dia mensupport ke global ekonomi, kemudian berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sumber daya, sekarang kalau kita lihat resource atau sumber daya, itu ada beberapa sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau memproduksi jasa. Misalnya natural resource itu tanah, hutan, air, dan sebagainya. Kemudian human resource itu manusia, tenaga kerja, dan financial resource, modal, uang ya. Jadi 3 resource ini yang digunakan untuk membangun bisnis ya. Nah, di ekonomi itu, sebentar ya sebelum saya maju, di ekonomi itu sumber daya itu sangat terbatas ya teman-teman, sehingga kita tidak bisa sekenanya menggunakan sumber daya tersebut. Kemudian faktor produksi, di sini ada natural, human, and financial resource used to produce goods and service ya. Sampai saya jelaskan ya. Jadi yang resource ini adalah digunakan untuk memproduksi tadi, faktor-faktor produksi disebutnya ya. Kemudian central issue of economics. Jadi isu-isu yang ada di ekonomi ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita memiliki keterbatasan sumber daya, namun kita dihadapkan pada permintaan barang dan jasa yang tidak terbatas. Maksudnya begini, kalau kita mau membuat sebuah barang, kita akan menggunakan sumber daya atau resource yang terbatas, uangnya juga terbatas, ya, barangnya juga terbatas. Namun di sisi lain, permintaan itu selalu tidak terbatas. Artinya orang itu bisa meminta sebanyak apapun dan juga meminta bagaimana. Jadi itu yang menjadi isu dalam ekonomi. Ya, itu sistem ekonomi ya. Sehingga nanti muncul pertanyaan, what types and quantities of goods or service will satisfy consumer needs? Jadi apa sih jenis produk yang akan memuaskan kebutuhan konsumen dan jumlahnya berapa gitu loh. Yang kedua, how will goods or service be produced by whom? With that results, bagaimana barang atau jasa diproduksi, oleh siapa, dan sumber dayanya apa gitu. Yang ketiga, how are goods or service distributed to consumers? Bagaimana mendistribusikan barang atau jasa tersebut kepada konsumen. Ya, oke. Dari sini tadi ada konsep, ada ini ya, konsep tentang demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Demand atau permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang konsumen beli pada harga tertentu pada waktu yang tertentu. Supply adalah jumlah produk yang dijual oleh bisnis ya pada harga tertentu dan
pada waktu tertentu. Oke, jadi demand dan supply. Sehingga kedua interaksinya itu adalah equilibrium. Jadi kalau teman-teman lihat di pasar, lihat di mana ya, di toko, dimanapun ya, yang terbentuk harga di situ yang berhasil membuat perusahaan atau produsen itu mau menjual dan berhasil dibeli oleh konsumen, itu adalah harga equilibrium. Sehingga equilibrium itu adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Misalnya kalau di penawaran jeruk ya, jeruk harganya 5.000. Artinya harga 5.000 itu adalah harga yang sepakat oleh penawaran. Oke, masih satu sisi ya, masih satu sisi penawaran, yaitu perusahaan. Tapi kalau ada orang datang kemudian membeli dengan harga 5.000 tersebut, maka jeruk tersebut masuk dalam equilibrium price. Artinya harga yang terbentuk adalah harga kesepakatan antara perusahaan juga mau menjual 5.000, pembeli juga mau membeli dengan harga 5.000 tersebut. Oke ya. Oh, sudah selesai. Oke, begitu teman-teman secara singkat jelas ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk password pada video ini adalah 5412. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.